sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Evensia Najai dan teman Perkenalkan, nama saya Maria. Kami berdua dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Singkawang semester 5. Dalam video ini, kami berdua akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Memberikan Layanan Bimbingan di Sekolah Dasar Mata Kuliah Kapita Selekta Pendidikan SD. Pengertian belajar. Belajar adalah proses perubahan pengetahuan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Pengalaman ini terjadi melalui interaksi antara individu dan lingkungan. Belajar adalah proses tingkah laku dalam arti luas, ditumbuhkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Dari kedua definisi di atas, nampak bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang disebabkan oleh karena individu mengadakan interaksi dengan lingkungan. Akan tetapi, tidak semua perubahan perilaku merupakan hasil belajar. Artinya, ada perubahan perilaku yang dipandang sebagai bukan hasil belajar. Dari definisi di atas, dapat diidentifikasikan bahwa perilaku yang bukan hasil belajar itu adalah 1. Kecenderungan perilaku instiktif. Perilaku instiktif adalah pola respon yang dibawa sejak lahir dan sudah dimiliki individu secara relatif sempurna. Kedua, kematangan dapat diartikan sebagai kesiapan organ fisik maupun psikis untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Ketiga, perilaku keadaan sementara. Perubahan perilaku yang sifatnya sementara, seperti keletihan atau kekuatan pengaruh obat-obat tertentu, bukan hasil belajar. Bimbingan belajar di sekolah dasar bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan yang baik, terutama dalam mengerjakan tugas, dalam pengembangan keterampilan, serta dalam bersikap terhadap guru. Kedua, menumbuhkan disiplin dan terlatih, baik secara mandiri maupun berkelompok. Ketiga, mengembangkan pemahaman dan pemanfaat kondisi fisik, sosial, dan budaya di lingkungan sekolah atau alam sekitar untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan pribadi. Jenis-jenis belajar. 1. Belajar abstrak. Belajar abstrak pada dasarnya adalah belajar dengan menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya ialah memperoleh pemahaman serta pemecahan yang tidak nyata. Nomor 2. Belajar keterampilan. Belajar keterampilan merupakan proses belajar yang bertujuan memperoleh keterampilan tertentu dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik. Yang ketiga, belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar yang bertujuan memperoleh keterampilan dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Nomor 4. Belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar untuk memperoleh keterampilan atau kemampuan memecahkan berbagai masalah secara logis dan rasional. Tujuannya ialah memperoleh kemampuan atau kecakapan kognitif guna memecahkan masalah secara tuntas. Kelima, belajar rasional. Belajar rasional adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis atau sesuai dengan akal sehat. Tujuannya ialah memperoleh beragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Nomor 6. Belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan baru untuk perbaikan kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan selain juga menggunakan perintah, keteladanan, serta pengalaman khusus, juga menggunakan hukum dan ganjaran.
Ketujuh, belajar apresiasi. Belajar apresiasi pada dasarnya adalah belajar memperhatikan suatu objek. Tujuannya agar individu memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa. 8. Belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan dimaksudkan sebagai belajar untuk memperoleh sejumlah pemahaman, pengertian informasi, dan sebagainya. Belajar pengetahuan juga dapat diartikan sebuah program belajar terencana untuk menguasai materi pelajaran dengan melibatkan kegiatan investigasi atau penelitian dan eksperimen. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Maria. Masalah belajar. Jenis-jenis masalah belajar di sekolah dasar dapat dikelompokkan kepada murid-murid yang mengalami keterlambatan akademik, yaitu keadaan murid yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Kedua, ketercepatan dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. Ketiga, sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu mempertimbangkan untuk mendapat pendidikan atau pengajaran khusus. Yang keempat, kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan murid yang kurang bersemangat dalam belajar. Mereka seolah-olah tampak jerah dan malas. Yang kelima, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi murid yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya. Yang keenam, sering tidak sekolah. Faktor penyebab terjadinya belajar. Faktor-faktor internal. Pertama, gangguan secara fisik seperti kurang berfungsinya organ-organ perasaan, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh seperti penyakit menahun dan sebagainya. Yang kedua, ketidakseimbangan mental, adanya gangguan dalam fungsi mental seperti menampakkan kurangnya kemampuan mental, taraf kecerdasannya cenderung kurang. Yang ketiga, kelemahan emosional seperti merasa tidak aman, kurang bisa menyesuaikan diri, tercekam rasa takut, benci dan antisipasi serta ketidakmatangan emosi. Yang keempat, kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah seperti kurang perhatian dan minat terhadap pelajaran sekolah, malas dalam belajaran dan sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran. Faktor-faktor eksternal. 1. Sekolah, antara lain sifat kurikulum yang kurang fleksibel, metode yang digunakan guru mengajar kurang memadai. Kedua, keluarga, antara lain keluarga tidak utuh atau kurang harmonis, sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Ketiga, masyarakat, antara lain adat dan kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung kegiatan belajar di sekolah, teman sebaya yang memiliki perilaku yang kurang baik. Upaya mengatasi belajar. 1. Pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan pengajaran yang membuat menjadi baik. 2. Kegiatan penggayaan. Kegiatan penggayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang murid yang sangat cepat dalam proses belajar dengan tujuan untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya dalam kegiatan belajar sebelumnya. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Guru dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu murid meningkatkan motivasinya dalam belajar. Prosedur yang dapat dilakukan adalah memperjelas tujuan belajar, menyesuaikan pengajaran dengan bakat, kemampuan, dan minat murid, menciptakan suasana pembelajaran yang matang, merangsang, dan menyenangkan, memberikan hadiah, menciptakan suasana hubungan yang hangat,
dan dinamis antara guru dan murid, menghindari tekanan dan suasana yang tidak menentu seperti suasana yang menakutkan, melengkapi sumber dan peralatan belajar, mempelajari hasil belajar yang diperoleh. Keempat, meningkatkan keterampilan belajar. Prosedur yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan A. Membuat catatan waktu guru mengajar. B. Membuat ringkasan dari bahan yang dibaca. C. Mengerjakan latihan-latihan soal. Prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individu yang menjadi orientasi pokok pelayanan. Kedua, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Bimbing konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu. Kesengajaan sosial ekonomi dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan konseling. Ketiga, prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Adapun prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan bimbingan konseling itu adalah sebagai berikut. Bimbingan konseling merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, bimbingan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Program bimbingan konseling harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Dan program bimbingan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. Prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.